Oke guys, jadi balik lagi ke channel Pinky Rider dan hari ini gue mau bahas X-Max kesayangan gue nih, si Pinky. Jadi ini adalah X-Max 2022 dan sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nah, hari ini gue mau bahas detail spesifikasi tentang motor ini nih guys. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa aja yang sudah dimodifikasi dari X-Max ini, stay tune terus di video ini dan tonton terus videonya sampai habis. Pertama yang mau kita bahas adalah di sektor pengereman nih guys. Jadi paling depan ini yang paling kelihatan adalah sektor pengereman gua di kaliper nih guys. Jadi kalipernya gue pakai di Brembo GP4RS. Ini jadi sebenarnya adalah Brembo GP4RS untuk kiri yang gue paksa jadi kanan nih guys. Makanya bleedernya adanya di bawah. Untuk disnya juga gue pakai merek Brembo, tapi ini pakai yang seri Oro nih guys. Jadi bukan yang banyak orang pakai kan, yang warna gold tuh guys. Tapi kenapa gue memilih yang seri Oro? Karena keperluan guys, keperluan gue untuk touring, dan gue kayaknya nggak nyaman lah ya pakai yang warna gold itu karena terlalu berisik guys di floatingnya itu. Untuk bannya sendiri gue udah ganti juga, ini menggunakan ban Badlex SC2. Kenapa gue pilih Badlex SC2? Karena ini ban enak banget dan sangat nggak licin untuk gue pakai di touring-touring guys. Bagian shockbreaker depan gua nggak ganti spring kitnya, tapi ini sudah di rebound dan jadi lebih pendek guys. Kenapa harus lebih pendek? Karena gua butuh untuk stiffnya guys. Dia lebih keras, dia lebih stabil, dipakai cornering juga jauh lebih enak. Nah, di bagian depan ini juga ada nyempil di sini guys. Ini adalah stabilizer fork depan. Fungsinya apa? Jadi dia untuk menyeimbangkan kedua shockbreaker saat bermanuver. Dia nggak mungkin bisa shockbreakernya tuh kanan kiri beda mainnya, seperti itu guys. Nah, kita lanjut lagi ke bagian atasnya nih guys. Oke guys, jadi di bagian depan atas ini yang udah gue ganti adalah bagian lampunya yang sudah di upgrade watt. Karena menurut gue lampu standarnya X-Max ini kurang terang guys untuk gue lagi touring. Jadi kalau gue touring itu kan kadang-kadang suka melewati jalan-jalan yang sangat gelap nih, mau di tengah hutan atau dimanapun itu, gue merasa lampu X-Max itu sangat kurang terang. Dan di samping itu gue juga ada lampu tambahan yang ngumpet di bagian bawah nih guys. Jadi ini adalah lampu Duromoto tipe M1 yang gue andalkan adalah warna kuningnya guys. Jadi buat kalau misalnya kita lagi touring ada kabut, sangat berguna banget nih guys. Oh iya, tadi ada yang lupa juga guys. Jadi di depan ini juga gue udah ada penambahan beberapa part karbon nih guys. Ada di bagian kupingnya, terus di bawah lampu, dan juga spakbornya guys. Nah, jenis karbonnya adalah karbon forged. Jadi carbon forged itu adalah potongan-potongan karbon yang dijadikan satu dan dibelikan resin. Jadilah seperti ini guys. Oke, masih lanjut di bagian depan atas nih guys. Ada juga penambahan atau penggantian lah ya guys ya di bagian windshieldnya nih. Jadi karena gue nggak suka bagian windshield X-Max yang terlalu tinggi, akhirnya gue ganti ke windshield X-Max model Eropa. Jadi kenapa gue memilih windshield ini adalah karena satu, dia modelnya sporty banget, dan kedua, dia sudah impact proof guys. Jadi kalau misalnya kena kerikil-kerikil di jalan sih masih oke lah. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian kokpitnya nih guys. Nah, untuk kokpitnya sendiri sebenarnya udah banyak banget juga sih yang dimodifikasi. Salah satunya yang paling kelihatan adalah di bagian holder handphonenya ini guys. Gede banget kan karena. Jadi holder handphone ini adalah holder handphone dari Osopro. Dia terbilang brand baru sih di Indonesia, tapi dari pertama kali masuk Indonesia Osopro ini udah ngasih gue sponsor untuk perjalanan-perjalanan gue nih guys. Nah, berguna banget sih holder handphone ini karena apa? Satu, dia anti getar, dan kedua, saat gue mau bikin video di sini sudah ada GoPro mountingnya guys. Kita lanjut ke bagian speedometer. Speedometernya juga udah gue ganti, di papannya doang sih guys, sama LCD-nya itu dibikin negatif display. Kenapa gue ganti? Karena gue merasa agak bosen juga sih sama displaynya X-Max yang gitu-gitu aja. Di samping itu ada penambahan part karbon juga di bagian ring speedometernya. Lalu di bagian stang tengahnya juga sudah diganti karbon juga guys. Nah, untuk pengereman, jadi master remnya dua-duanya sudah gue ganti ke merek Brembo. Untuk sebelah kanannya gue pakai Brembo RCS 17, dan sebelah kirinya gue pakai Brembo RCS 15 guys. Kenapa gue pakai RCS bukan yang Corsa Corta? Karena gue lebih suka RCS karena dia punya levernya tuh lebih gede guys. Kalau RCS Corsa Corta itu kan dia lebih
lancip lah guys. Nah, gue nggak suka di bagian itunya. Untuk tabung dari minyak remnya sendiri, gue memilih menggunakan produk dari Lightech berwarna biru. Karena dulunya konsep motor gue ini adalah aksen biru guys. Dari waktu masih warna standar si abu-abu, itu sudah menggunakan aksen biru. Sampai akhirnya gue berubah menjadi warna pink ini guys. Oke guys, jadi di bagian kokpit itu sudah hampir semuanya, hanya sisa di bagian sektor gasnya nih guys. Gasnya sendiri gue menggunakan produk dari Domino, tipe XM2 berwarna gold. Jadi Domino sendiri itu punya 2 varian kalau nggak salah guys. Jadi warna gold atau hitam, tapi karena gue pengen ada aksen-aksen goldnya sedikit lah buat nemenin si shockbreaker gue, jadi gue memilih warna gold ini. Terus juga di bagian hand gripnya, ini gue pakai hand grip yang menurut gue sangat enak untuk dipakai touring jauh. Karena satu dia empuk dan gripnya tuh enak banget. Ini dari merek Pro Grip gitu guys. Nah, sisa satu lagi nih guys dari bagian kokpit, yaitu adalah jalur stangnya nih guys. Jalur stangnya sendiri gue menggunakan produk dari Lightech lagi, tentunya dengan warna biru lagi nih guys. Oke guys, masih berlanjut di daerah kokpit, tapi ini kita bahas bagian bawahnya nih guys. Nah, jadi di bawahnya kokpit, gue ada penggantian di part karbon nih guys. Jadi part karbon di bagian dasi, lalu juga di laci kanan kiri, terus juga di buat pengisian bensin nih guys. Nah, untuk di bagian bordes bawahnya, ini gue ada penambahan di bordes merek Black Diamond model Eropa guys. Oke guys, kita berlanjut ke belakang sedikit. Jadi di sini gue juga ada penggantian di area jok nih guys. Jadi joknya ini adalah menggunakan spare part original dari Yamaha X-Max Eropa guys. Kenapa gue ganti dengan jok ini? Karena ini sangat enak banget guys. Dan kalian harus coba sih. Ini nyaman banget didudukin mau jarak jauh. Ini nggak ada pegel-pegelnya guys. Oke guys, kita berlanjut ke area belakang bagian bawah lagi nih guys. Nah, jadi di area belakang ini kita mulai dari paling pojok, itu gua udah ada melakukan penggantian di selang radiator guys. Nah, itu menggunakan selang radiator dari Samco berwarna biru. Lalu gua ada penggantian juga di knalpot ini guys, yang paling kelihatan banget nih. Jadi knalpotnya gue menggunakan brand dari Aero. Nah, ini tapi nggak full system guys, karena full systemnya waktu itu nggak ready. Jadi gue menggunakan slip on aja dan tetap menggunakan header dari standar Yamaha-nya guys. Untuk bagian arm ini nggak diganti, hanya gue cat aja, nyesuaiin sama warna body. Terus juga gue ada penggantian di shockbreaker belakang nih guys. Jadi shockbreaker belakang ini gue menggunakan produk dari RPM. RPM itu adalah produk dari Taiwan kalau nggak salah guys. Kenapa gue pakai RPM bukan Ohlin? Jadi gini guys, gue sebelumnya sudah pakai Ohlin, tapi karena waktu itu gue entah kenapa settingan Ohlin itu gue nggak dapet. Akhirnya gue mengganti ke produk RPM ini, dan gue rasa produk RPM ini sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan gue saat touring guys. Nah, bagian pengeremannya gue juga udah ganti ke merek Brembo tipe P2. Untuk selang remnya gue menggunakan produk dari WR3 guys. Oke guys, kalau tadi kita udah bahas bagian belakang sebelah kanan, nah kali ini kita bahas sebelah kirinya nih guys. Jadi di sebelah kiri ini gue udah ada pergantian di part karbon lagi nih guys. Jadi di part karbonnya itu adalah di bagian filternya dan juga di bagian CVT-nya. Untuk sebelah kanan sebenarnya sama aja kayak sebelah kiri, itu ada pergantian di shockbreakernya. Terus juga yang belum gue bahas adalah bagian ban belakang nih guys. Ban belakang masih sama dengan ban depan menggunakan ban Badlek dari SC2 guys. Lalu di belakang ini juga udah ada penggantian part karbon di bagian spakbornya. Nah, untuk selanjutnya adalah di bagian belakang nih guys. Oke, jadi di bagian belakangnya itu gue udah ada penggantian di bagian stop lampnya guys. Jadi stop lampnya ini menggunakan produk dari GMA JPA. Dia tipenya LED. Nah, untuk yang tipe ini gue lupa kalau nggak salah namanya tipe Genesis nih guys. Pokoknya jadi dia udah ada lampu standby-nya warna biru LED. Terus juga untuk lampu sennya dia keren banget guys. Lampu sennya udah running light. Oke guys, jadi dari depan sampai belakang semuanya udah gue kasih tahu nih spesifikasi motor gue itu seperti apa. Lalu ada juga yang ketinggalan adalah si bagian baut-bautannya nih guys. Jadi baut-bautnya itu gue udah ganti semuanya ke baut Probolt dan juga baut titanium nih guys. Oke guys, kalau dari bagian kecantikan yang udah gue sebutin semua, nah sekarang kita lanjut ke bagian jeroannya nih guys. Jadi di bagian mesin juga gue sebenarnya udah melakukan upgrade guys. Nah, kenapa ini nggak ada bagasinya? Supaya gue ngasih lihatnya lebih enak nih guys. Nah, jadi di bagian mesin
X-Max gue ini udah nggak jadi 250 cc lagi nih guys, tapi udah jadi 300 cc. Karena di bagian sektor mesinnya gue sudah melakukan modifikasi yang namanya itu bore up guys. Bore up-nya gue menggunakan blok dari BRT, lalu ada pergantian di stang seher, lalu juga noken as dan lain-lain. Dan juga didukung dengan menggunakan ecu dari A-Racer guys. Oke, karena gue sudah melakukan modifikasi di bagian sektor mesin guys, jadi tenaganya ini lumayan terdongkrak nih guys. Untuk X-Max gue sendiri setelah di dyno itu mendapatkan power di angka 24,9 horsepower nih guys, yang menurut gue untuk sebuah Big Matic itu sudah sangat cukup banget memenuhi kebutuhan touring gue guys. Oke guys, jadi di video ini juga gue mau minta pendapat kalian nih guys, karena untuk modifikasi lanjutan dari X-Max Pink gue ini, gue ada rencana untuk pergantian di bagian sektor peleknya ini guys. Jadi ini di depan kita sudah ada pelek dari brand Rapido, produk Malaysia guys. Nah, gue masih bingung nih guys antara warna 3 ini guys. Jadi buat kalian mungkin bisa kasih gue pendapat nih guys, kira-kira warna apa nih yang lebih cocok untuk si Pinky gue ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke test fitting pelek-pelek ini guys. Guys, jadi buat teman-teman, menurut kalian bagus yang mana nih guys warnanya? Nah, untuk komen terbanyak itulah yang akan gue pilih untuk si Pinky gue ini guys. Nanti setelah gue pasang peleknya, kita akan bikinin konten lagi gimana reveal-nya di motor Pink ini, dan juga kita akan bikinin rollingnya juga guys, gimana si pelek ini saat dipakai nih guys. Nah, jadi untuk video kali ini segitu aja. Buat kalian yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Mungkin segitu aja dan gua undur diri. Thank you guys.